أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa aqibatul lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khuzil afwa wa'mur bil ma'ruf wal 'anil jahilin. Surat Al-A'raf ayat 199, yang artinya, jadilah kamu orang yang pemaaf dan suruhlah orang lain untuk berbuat baik, serta berpalinglah dari orang yang bodoh, orang yang jahiliyah. Jamaah salat tarawih dan jemaah salat isya, mari bersama-sama kita memanjatkan rasa puji syukur kepada Allah, di mana pada malam hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Al-Muhajirin ini dalam rangka menunaikan dari bagian bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita atau amalia kita selama bulan Ramadan ini yang telah kita lakukan kiranya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menyelesaikan Ramadan ini masih bersemangat ya, sehat perlu, semangat perlu. Walaupun sehat, kadang-kadang nggak semangat, ya gizinya kurang, nilainya kurang. Semangat tapi nggak sehat, nggak bisa. Ya mudah-mudahan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai ke akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita kelak dengan serius kita menjalankan risalah beliau, insya Allah akan mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini ada satu hadis yang perlu kita bahas tentang kebaikan sesama makhluk. Tadi di dalam surat Al-A'raf ayat 199 itu, jadilah orang pemaaf. Arti kata memberi maaf itu bukan nunggu orang minta maaf, namanya pemaaf. Kemudian mengajak kepada kebaikan. Ini tugas kita sebagai khalifah fil ardh. Yang ketiga, berpaling dengan orang yang bodoh. Orang bodoh itu bukan otaknya beku, bukan. Orang nggak tahu untung dengan kasih sayang Allah. Datangnya Ramadan, tapi kata Umar bin Khattab, sampai berakhirnya Ramadan tapi nggak dapat ampunan dari Allah. Nauzubillah. Nggak ada jaminan ketemu Ramadan yang akan datang. Dan yang menarik lagi, ada doa yang diajar oleh Rasulullah kepada Siti Aisyah. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini sangat menarik. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf. Jadi sifat Allah pemaaf itu. Dan Engkau mencintai orang yang meminta maaf. Jadi orang yang minta maaf itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena itu maafkanlah aku ya Allah. Ini doa dianjurkan oleh Rasulullah setiap 4 rakaat tarawih itu baca doa ini. Yang menarik lagi ada tiga perkara. Barang siapa mau mengamalkannya, dia akan diringankan hisabnya dan masuk surga atas izin Allah. Salasun man kunna fihi hasbuhullahu hisaban yasira. Ada 3 perkara, barang siapa yang mau mengamalkannya, niscaya Allah akan menghisapnya dengan hisab yang ringan. Wa adkhilhul jannah, dan Allah akan memasuknya ke dalam surga dengan rahmat Allah. Bukan karena sholat kita, bukan karena apa kita, bukan kelebihan kita, bukan keistimewaan kita, tetapi rahmat Allah. Lantas para sahabat bertanya, qalu wa ma hunna ya Rasulullah? Siapa dia ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, tu'til man haramaka wa tusillu man qata'aka wa ta'afu amman zalamaka. Tu'til man haramaka, memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita. Kalau kita memberi kepada seseorang yang pernah memberi kepada kita, itu bayar hutang namanya. Mau ngasih orang lain, memberi kepada orang lain karena sudah diberi orang lain, kita sudah memanfaatkan keuntungan lebih dulu. Sama aja bantu bansos, lalu milih dia kan? Sama aja. Yang kedua, waktu siluman qata'aka, kita menyambung silaturahmi yang sempat orang itu memutuskan silaturahmi kepada kita. Berat itu, memang berat. Justru itulah sebabnya surga itu menanti kita. Karena kita orang memutuskan hubungan dengan kita, tapi kita memperbaikinya. Yang ketiga, ini lebih parah lagi. Wasafu amman zalamaka, orang yang menzolimkan kita, kita memberi maaf sebelum dia minta maaf. Subhanallah. Maka kata Rasulullah pada akhirnya, fa inna zalika tadul hajjannah. Maka barang siapa yang melaksanakan amalnya itu, tadkhulul jannah, dia akan masuk surga. Sedikit ada cerita. Di zaman Umar bin Khattab, seorang pengembala unta namanya Marwan. Dan satu hari dia mengembalakan untanya itu dan tertidur, sehingga unta itu makan isi kebun orang seseorang. Begitu dia bangun, lihat unta itu sudah mati. Rupanya lempar seorang orang tua sehingga kena palanya, mati untanya ini. Begitu dia cari-cari siapa pembunuhnya, pasti orang punya kebun ini lah. Dan batu itu diambil dia dan lempar kepada bapak tua itu oleh Marwan. Lantas bapak tua itu meninggal di tempat. Akhir cerita, anaknya datang, lihat ayahnya pas waktu zuhur nggak pulang, susul. Ternyata satu orang pemuda dalam keadaan penyesalan dan satu unta mati dan bapaknya di sampingnya. Dibawalah menghadap ke Amirul Mukminin Umar bin Khattab untuk dikisoskan. Suatu ketika ditanya oleh Umar, penampilan orang ini cukup soleh, kata Umar, meyakinkan dengan ilmunya. Namanya pengembala. Orang pengembala itu yang tentu akan memiliki sifat sabar. Jadi sampai pendek cerita akan dilaksanakan kisos itu. Si Marwan akan siap melaksanakannya. Daripada saya dihukum di akhirat nanti, lebih baik saya hukum di dunia, kata Marwan. Cuman mohon izin ya Amirul Mukminin, saya punya urusan dengan masyarakat.
Jadi minta tempo 3 hari, saya mau pulang dulu. Silakan, kata Umar bin Khattab. Tapi jaminan siapa? Harus ada jaminan. Saya nggak punya saudara, saya punya kenalan, nggak punya sahabat di sini. Selain orang Islam. Akhirnya lama tidak ada yang menjawab untuk membantu penanggung jawaban. Akhirnya nampak seseorang yang bernama Salman Al-Farisi menanggung jawaban, silakan nggak pulang 3 hari kena perjalanan kaki. Pendek cerita, sampailah dia hari kedua, hari pertama udah lewat, hari kedua, hari ketiga sampai asar belum nongol. Banyak orang-orang mengatakan Salman Farisi orang yang tolol, bodoh, kenal nggak apa enggak. Dan Umar sudah menyatakan benar, jangan main ke Umar ini. Engkau dipotong, dipancung nih. Siap, kata Salman Al-Farisi. Setelah waktu asar berlalu, masih ada pertukaran waktu, yaitu pukul maghrib, jam maghrib. Jam 5 kelihatan jauh-jauh karena padang pasir. Dari jauh udah kelihatan. Rupanya dia terlambat. Marwan ini menepati janjinya. Sampai-sampai, mohon maaf ya Amirul Mukminin, saya ngejar terus sehingga saya bawa kuda saya ini. Akhirnya kuda saya jatuh sakit dan meninggal. Saya lari sini jalan kaki, lari. Alhamdulillah 1 jam akan menunggu habis tempohnya, dia datang. Setelah datang, siap untuk melaksanakan. Kenapa engkau datang kemari? Kata si Umar bin Khattab, saya menepati janji. Lantas akan dilaksanakan kisos itu. Akhirnya dulu Salman ya sebelum itu sudah siap untuk berpengganti daripada Marwan. Akhirnya ahli waris dari seorang tua ini tampil sambil menangis menghadap Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, kami dengan ikhlas 2 saudara ini sebagai wali waris dari ayah saya, kami memaafkan Pak Marwan. Oh, geger akhirnya. Yang lain punya emosi. Nah, dengan terjadi demikian, sehingga tidak terjadilah kisos terhadap ini. Sedangkan Marwan membayar denda itu nggak ada. Negara suatu punya baitul mal, itu semuanya ditanggung jawab oleh Umar bin Khattab. Terima kasih kepada ahli warisnya, 5 kali lipat harga onta yang mati itu diganti kepada ahli warisnya. Dan kepada Marwan itu mendapat pengganti lagi karena kudanya itu ontanya 1 mati dan kudanya mati juga di perjalanan. Dan Salman Al-Farisi mendapat yaitu penghargaan juga. Yang menarik di sini, ditanya kepada Salman Al-Farisi, kenapa kamu mau menjadi bawah tanggung jawabnya? Jawab Salman, saya akan mewariskan cerita ini di akhir zaman kepada umat Islam generasi-generasi, bahwa walaupun tanpa ada aliran darah sahabat pun, karena aliran Islam kita punya tanggung jawab sesama Muslim. Itu yang pertama. Dan ditanya kepada ahli waris, kenapa kamu sudah siap, orangnya akan melaksanakan tugas untuk dikisos, tapi kamu memberi maaf pada akhir cerita? Karena kami dapat pelajaran dari Rasulullah, orang pemaaf itu bahagia, pendusta itu berbahaya. Itu pemaaf akan bahagia, pendusta jadi bahaya.
Lantas kepada Marwan ditanyakan juga, kenapa kamu sudah diberi kesempatan untuk pergi tetap? Saya akan menunaikan kewajiban saya. Bila andainya saya tidak kembali, tentu saja matinya bapak tua itu saya harus ke neraka, sebab tidak setimpal dengan daripada yang terjadi. Mudah-mudahan cerita ini adalah kita mengambil hikmahnya. Mudah-mudahan pemaaf itu akan mengantar kepada kebahagiaan. Tapi pendusta akan meraih kepada kebencanaan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.